Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafadian dan di sini saya akan menjelaskan kode program dari kelompok kelompok saya yang dimana membuat aplikasi kuis. Dan di kelas indeks ini saya menerapkan Javadoc di satu kelas. Di sini ada interface exception error yang ini adalah metode statik untuk memunculkan pesan error. Ini ada kelas login admin. Di sini saya menerapkan Javadoc. Ini ada kelas admin home. Di sini saya eh, menerapkan Javadoc dan juga eh, saya ada inheritance di sini, ada kelas base frame yang dimana dia apa terdapat metode show message yang dipakai di kelas subkelasnya yaitu admin home yang dimana mengakses base frame. Di sini dipakai dengan cara memanggil super.show message yaitu metode di kelas. Terus add new question, saya menerapkan Javadoc. Di question saya menerapkan Javadoc. Kalau question saya menerapkan Javadoc dan juga implement interface dari exception error tadi yang dalamnya metode yang sini dipakai nama interface-nya dan juga nama metode. Nah, pada kelas delete question saya menerapkan Javadoc. Di kelas all student result saya menerapkan Javadoc dan juga mengimplement interface exception error yang dalam metode static tadi. Ini dipakai. Untuk kelas register student saya menerapkan Javadoc dan juga menerapkan inheritance yang dimana ada kelas person dan juga enkapsulasi ada metode privat yang dimasukkan ke dalam setter getter yang itu public. Ya, ada setter getter juga di mana kelas person itu di extend oleh kelas student dan menggunakan super memanggil dengan password dari super kelasnya yaitu kelas person. Kemudian di kelas register student itu mengimplement interface exception error juga. Ini penerapan testing yang dimana objek superclass subclass dengan superclass dan juga subclass menggunakan konstruktor kemudian tick person dicek apakah dia instance dari kelas student di mana subclass. Kemudian jika iya maka dia akan di downcast. Kemudian akan menggunakan setter getternya untuk memanggil password dan username dan sebagainya. Ini penerapan interface. Ini saya menerapkan Javadoc dan juga mengimplementasi interface exception error. Ini saya menerapkan Javadoc dan juga interface exception error juga. Serta interface karena mesin kelas. Jadi saya menerapkan Javadoc saja, Javadoc dan juga ada overloading dua konstruktor yang nama sama dengan parameter berbeda.
Ini ada interface dengan metode abstrak, provide answer check. Di sini ada interface question dengan metode abstrak, provide question. Di sini ada interface submittable dengan metode abstrak, submit, dan juga metode default, confirm submission. With exception dan di sini dia mengimplement semua metode tadi beserta exception error juga, yang dimana menerapkan overriding. Ini override method abstrak, answer check, override method juga question. Ini override method di sini menerapkan metode static dari exception error. Di sini override method abstrak dari submit. Dan di sini override method confirm submission dari metode default, confirm submission. Kemudian untuk kelas terakhir, saya menekan Javadoc. Itu saja, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Masuk ke halaman admin, lalu masukkan username beserta password. Pastikan password yang dimasukkan sama untuk lanjut ke tahap berikutnya. Apabila password salah, maka akan muncul pemberitahuan. Masuk ke add new question untuk menambahkan pertanyaan baru. Ketika save diklik, tapi belum ada pertanyaan yang masuk, maka tidak dapat lanjut. Apabila kolom jawaban belum dimasukkan namun save diklik, pertanyaan tidak dapat disimpan. Pastikan untuk mengisi kolom jawaban. Lalu, apabila terdapat dua jawaban yang sama, pertanyaan ini pun tidak dapat disimpan. Apabila jawaban tidak terdapat pada salah satu opsi, maka pertanyaan ini pun tidak dapat disimpan. Harap dipastikan jawaban yang dimasukkan ada di dalam salah satu opsi. Setelah itu, klik save untuk menyimpan jawaban. Masuk ke all question. Pada halaman all question akan terlihat semua pertanyaan beserta opsi-opsi dan jawaban yang tertera di sana yang sebelumnya sudah dimasukkan. Masuk ke update question untuk memperbaharui sebuah pertanyaan. Apabila question ID belum dimasukkan, maka pertanyaan pun tidak dapat dicari. Masukkan question ID pada yang ingin di-update. Apabila question ID yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada, maka tidak dapat ditemukan. Pilih salah satu opsi yang ingin diubah. Setelah itu klik update untuk menyimpan pembaharuan. Masuk lagi ke all question. Dapat dilihat salah satu opsi dari pertanyaan nomor 10 telah berubah, berbeda dengan opsi yang ada sebelumnya. Masuk ke add new question, lalu buat soal baru beserta opsi-opsi yang ingin dimasukkan. Masuk ke delete question, kemudian masukkan question ID yang ingin dihapus. Apabila question ID yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah soal yang dimiliki, maka tidak dapat dicari. Kembali ke all question untuk melihat bahwa pertanyaan yang dihapus sudah tidak ada di sana lagi. Klik logout untuk keluar dari halaman admin. Lanjut ke halaman menu, pilih student dan masuk ke halaman register. Masukkan username dan password dan juga repassword. Apabila password kurang dari 8 digit, maka akan muncul pemberitahuan. Dan apabila password atau repassword tidak sesuai, maka akan muncul pemberitahuan. Setelah register berhasil, lanjut ke halaman login.
Apabila username telah didaftarkan, maka username tersebut tidak bisa didaftarkan kembali dan tidak dapat digunakan, dan akan muncul pemberitahuan. Masukkan username dan password di halaman login. Apabila password dan username tidak sesuai, maka akan muncul pemberitahuan. Setelah login berhasil, lanjut ke halaman pengisian data diri murid yang akan mengerjakan kuis. Isi data diri dengan lengkap dan benar. Akan ada pemberitahuan apabila NPM mengandung huruf dan kurang dari 10 digit angka. Apabila tidak terdapat tanda pada kolom email, maka akan muncul pemberitahuan bahwa email itu tidak valid. Pada kolom nomor telepon, apabila mengandung huruf, maka akan ada pemberitahuan, dan apabila nomor telepon kurang dari 10 digit, maka akan ada pemberitahuan bahwa nomor telepon kurang dari 10 digit. Setelah mengisi data diri dengan benar, tekan tombol Save and Next dan berhasil mendaftarkan diri pada pengerjaan kuis. Setelah mendaftar, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu instruksi. Terdapat instruksi dan aturan untuk mengerjakan kuis. Tekan tombol Mulai Kuis untuk memulai kuis. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman pengerjaan kuis. Terdapat tanggal pengerjaan kuis yang secara otomatis akan muncul, dan nomor pendaftaran, nama, dan jumlah soal, serta nomor soal yang tertera di situ. Apabila memencet tombol Next, maka akan berubah nomor soal tersebut. Jika sudah selesai mengerjakan kuis, tekan tombol Submit untuk menyelesaikan kuis. Setelah selesai, lanjut ke halaman Notes. Terdapat nilai hasil pengerjaan kuis. Masuk ke login admin untuk melihat hasil dari pengerjaan kuis yang telah dilakukan. Terdapat pada All Student Result. Di sini dapat mencari data diri murid yang telah mengerjakan kuis dengan mencantumkan nilai. Setelah selesai, tekan tombol Exit untuk keluar pada aplikasi. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.